Hong Kong merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Hong Kong sangat kompetitif dan mengedepankan kualitas pengajar. Lalu, bagaimana ya dengan sistem pendidikan IPS di negara tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Nah, sistem pembelajaran IPS di Hong Kong dilatar belakangi oleh upaya dekolonisasi Hong Kong dari pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, kajian mengenai civic atau kewarganegaraan mulai ditawarkan pada tahun 1950 di sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya pada tahun 1952, civic bersama-sama dengan geografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yaitu Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, kurikulum IPS di Hong Kong. Sumber daya manusia dikelola dengan baik melalui pendidikan. Pendidikan yang baik tentu tidak terlepas dari adanya rancangan kurikulum yang baik dan mumpuni, yang dirancang sesuai dengan karakter masyarakat di negara tertentu. Hong Kong merupakan salah satu negara yang memiliki hasil literasi terbaik dari 65 negara lainnya. Hal itu tentunya tidak terlepas dari adanya kurikulum dan sistem pendidikan yang baik. Hong Kong mempunyai kualitas yang sangat baik dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Hong Kong dibuat kompetitif dan kualitas dari pendidik yang baik juga mendorong atmosfer belajar yang tinggi. Secara umum, kurikulum pendidikan di Hong Kong pasca 1997 antara lain meliputi pelajaran-pelajaran seperti Chinese Language Education, English Language Education, Mathematics Education, Science Education, Technology Education, Personal Social and Humanities Education, Arts Education, dan Physical Education. Social Studies yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak pertama ditawarkan pada 1950. Pada 1952, kajian civics bersama-sama biografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut Social Studies di dalam kurikulum sekolah dasar. Dalam pendidikan sosial, Hong Kong menggunakan kurikulum General Studies Syllabus sebagai pedoman untuk primary school atau sekolah dasar. Termasuk di dalamnya adalah tema-tema hidup sehat, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alam sekitar. Kurikulum Social Studies di Hong Kong telah mengalami beberapa pergantian diantaranya pada tahun 1967. Social Studies Syllabus di mana pada masa ini Hong Kong masih berada di bawah koloni Inggris. Kemudian pada tahun 1980 menjadi Social Studies Syllabus dan pada tahun 1997 berubah menjadi General Studies Syllabus. Kurikulum di Hong Kong dengan demikian lebih menggunakan pendekatan lintas disiplin, dikarenakan studi umum di Hong Kong lebih seperti jalur pendidikan moral, pendidikan seks, pendidikan lingkungan, pendidikan teknologi, dan pendidikan kesehatan. Di Hong Kong, Social Studies termasuk dalam kelompok Personal Social and Humanities Education, dengan sebutan General Studies Curriculum untuk tingkat primary schools. Mata pelajaran ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk siswa agar memiliki pengetahuan, knowledge, generic skills, values, and attitude. Kurikulum ini kontennya meliputi kesehatan dan tempat tinggal, penduduk dan lingkungannya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, komunitas dan kewarganegaraan, identitas nasional dan budaya Cina, dan memahami fenomena global dan era di informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS sekolah dasar di Hong Kong. Setiap warga negara tentu saja memiliki perbedaan mengenai pandangan dan juga tujuan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Tut dan Adam bahwa program pendidikan formal diselenggarakan secara sadar untuk mewujudkan pemikiran sosial dan nilai khusus yang dipegang oleh suatu masyarakat. Tut dan Adam juga mengatakan pemilihan terhadap institusi, kurikulum dan praktik pendidikan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan hasil pemikiran dengan orientasi kebangsaan yang jelas dan sadar. Hong Kong adalah negara bekas jajahan Inggris secara sosial historis yang memiliki perkembangan yang berbeda dalam dunia pendidikan. Dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari apa yang telah dicapai dari masing-masing negara tersebut. Di Hong Kong, General Studies diberikan sejak primary 1 sampai dengan primary 6. Mengenai pembelajaran tema untuk kelas 1 yaitu tentang kewilayahan, dan materi kelas 6 sudah memasukkan materi global. Di Hong Kong, dengan perkembangan kurikulum yang terjadi, akhirnya dari istilah Social Studies berubah menjadi General Studies pada tahun 1997.
Materi dalam mata pelajaran tersebut pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu mengenalkan pada diri dan lingkungan sekitarnya yang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Kaitannya dengan civic education di lingkungan sekolah, di Hong Kong pasca 1997, pemerintah sepakat makin meningkatkan unsur-unsur kecinaan dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, sejarah dan budaya Cina dirancang sebagai unsur pokok pembelajaran dengan nama baru, yaitu Personal, Social, and Humanities Education, atau yang disingkat menjadi PSHE. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga dikaitkan dengan budaya Cina, seperti orkestra Cina, tarian Cina, dan kelas-kelas kungfu menjadi intensif. Perkenalkan, saya Sofia Hasna. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perbandingan pendidikan. Tujuan perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Dengan kata lain, pada sebuah negara, misalnya, kekuatan keagamaan merupakan faktor pendorong utama dan menjadi dasar pembentukan sistem pendidikan. Sementara di negara lain, faktor sosial merupakan landasan berpijak suatu sistem pendidikan. Ada kemungkinan sebuah negara memformulasikan sistem pendidikan dengan meletakkan pertimbangan utamanya sosial ekonomi, sosial demografis, dan sosial budaya. Tujuan dari perbandingan pendidikan selain untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan antara kedua sistem pendidikan itu, juga terdapat kandungan yang lebih jauh. Di antaranya adalah 1. Untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing sistem tersebut. 2. Untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain. 3. Akan terjalinnya kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing serta dapat saling membantu dalam memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi masing-masing bangsa yang bersangkutan. Kurikulum ini kontennya meliputi Health and Living, People and Environment, Science and Technology in Everyday Life, Community and Citizenship, National Identity and Chinese Culture, Global Understanding, and the Information Era. 数学也好，地理其他的那个学科，我们都可以用普通话来教学，所以整个学校的氛围就多尝试一下。我们的老师讲语文课的时候很生动有趣，然后有时也谋划它的未来，它还可以走到我们中国内地以及其他的华人社区里面去，可以找到他们的工作。